Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang mahasiswa bernama Medi yang kalau malam, dia ini jadi seorang tukang kunci yang ngebobol pintu rumah gitulah. Di tengah jalan, keadaan kota sekarang bisa dibilang lagi panas karena banyaknya demo dari orang kulit hitam yang menyerukan gerakan melawan kekerasan dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Dan nggak lama dari itu, Medi ini kedapatan telepon dari seseorang bernama Claire yang bilang kalau dia ini baru aja kehilangan kunci apartemennya. Pas si Medi ini udah di lokasi, di sana si Claire ini gak ada kabar, yang ngebuat dia pun mampir dulu ke warung depan sambil nunggu kabar dari si Claire. Bener aja agak lama dari itu si Claire pun muncul, yang karena itulah dia pun langsung bergegas buat ke tempat si Claire ngebobol pintu apartemennya. Tapi sebelum mulai, sesuai dengan SOP perusahaan, Medi ini mastiin dulu kalau si Claire ini pemilik asli apa bukan. Mulai dari nanyain KTP sampai isi dalam apartemennya. Tapi di sini si Claire ini bilang kalau KTP dia ketinggalan di dalam. Karena masih masuk akal, Medi pun gak permasalahin itu dan mulai buat ngebobol pintunya. Pas pintunya udah berhasil dibuka, si Claire ini langsung masuk ke dalam dan si Medi langsung minta buat si Claire ini bawain KTP dia. Gak lama dari itu, si Claire ini keluar dengan ngebawa bungkus sampah sambil turun ke bawah. Claire ini bilang ke si Medi kalau KTP dia ada di dalam. Dia bakal balik lagi habis buang sampah sambil ngambil uang di ATM. Medi yang denger itu, dia pun langsung masuk ke dalam nyari KTP si Claire. Tapi pas di dalam, si Medi ini ternyata kagak nemuin KTP si Claire. Dan gak lama dari itu, si Claire ini nelpon buat nyuruh si Medi buat cepat keluar dari rumah sekarang sebelum orang itu pulang. Dan bener aja, tiba-tiba si pemilik rumah pulang dan tanpa basa-basi, orang itu pun langsung ngajar si Medi tanpa ampun. Medi yang gak bisa diem aja, nyawa dia terancam. Dia pun coba buat ngelawan, tusuk pakai obeng tepat di leher orang itu. Sampai-sampai meninggal. Karena kejadian itulah, si Medi yang bisa dibilang anak baik-baik, dia pun langsung panik dan pas mau gunain HP-nya, sayangnya HP dia ini rusak. Yang ngebuat dia pun minjem HP si pemilik warung buat nelpon si Claire. Tapi sayangnya, nomor si Claire ini kagak aktif. Medi yang panik takutnya diketahuan polisi, dia pun langsung balik lagi ke apartemen itu buat ngilangin semua barang bukti. Dan gak lama dari itu, ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam. Dua orang itu yang ngeliat temannya udah meninggal, mereka pun langsung panik karena barang yang mereka cari di sarung tinju udah hilang. Dan pas mereka ngeliat ada cairan zat kimia di sana, mereka ini langsung sadar kalau si pelaku berniat buat ngilangin barang bukti dan langsung nyari si pelaku ke setiap ruangan.
Tapi apesnya dia ini malah ditangkap dan langsung dibawa ke markas orang-orang itu. Di sini kita pun diperkenalkan dengan bos gangster yang ngebawa si Medi yang bernama Yani. Ya pokoknya di sini Medi ini diinterogasi lah tentang apa yang terjadi di apartemen dan nanyain di mana uangnya. Où est l'argent? Comment tu savais que l'argent était là? Et seulement ce soir. Media nggak tahu apa-apa, dia pun langsung jelasin semuanya dari awal kalau dia ini cuma disuruh bukain pintu sama cewek bernama Claire. Habis ngedenger itu semua, mereka ini langsung kepikiran partner mereka yang bernama Gina, salah satu orang yang tahu tentang operasi ini. Karena itulah sekarang Medi, Theo, dan Remy bakal bertugas datang ke tempat si Gina nyari keberadaan si Claire. Tapi sebelum berangkat, Yannick ini memperingati si Medi kalau waktu dia ini cuma sampai pagi, cariin perempuan itu dan uangnya. Atau nyawa Medi lah jadi taruhannya. Fous ma gueule? On peut que couler. Di mobil pas mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, si Medi ini gak sengaja ngeliat pola kunci HP si Theo. Épaule brune, un peu plus petite que moi, pas plus de 30 ans. Pas mereka ini udah sampai di tempat si Gina, yang mana itu adalah tempat prostitusi. Dengan ciri-ciri si Claire yang disebutin si Medi, mereka pun mulai ngecek satu persatu wanita yang ada di sana. Di tengah keributan si Remy, Medi ini langsung manfaatin itu buat cabut kabur dari sana. Tapi di luar, Medi ini ngeliat ada si Theo yang lagi teleponan diem-diem, yang ternyata Claire ini adalah komplotan si Theo buat ngerampok uang si Yani. Dan biar semuanya aman, si Theo ini berencana buat ngabisin si Medi karena dia satu-satunya orang yang tahu ciri-ciri si Claire. Theo yang baru sadar si Medi ini nguping pembicaraan dia. Dia pun langsung panik dan langsung ngunciin si Medi di kamar mandi. Medi nggak bisa pasrah gitu aja. Dia pun dengan peralatan yang ada di sana coba buat ngebobol pintu kamar mandinya. Dan pas dia mau balik lagi ke kamar mandi, dia pun dibuat panik dengan keadaan pintu yang udah kebobol yang ternyata ya, Medi masih di dalam kamar mandi. Karena itulah Medi ini langsung bergegas buat kabur dari sana. Medi yang berhasil bangkit duluan dengan kaki yang udah pincang. Dia ini langsung bergegas cabut sambil bawa HP si Theo. Akhirnya Medi ini berhasil lolosin diri naik kereta. Sedangkan si Theo, dia sama si Remy langsung nyari keberadaan si Medi ikutin jalur kereta. Tapi pas si Theo ini mau laporan ke si Yani, dia ini baru sadar kalau HP dia ini udah gak ada. Kita ke tempat si Medi, dia yang masih apal pola kunci HP si Theo. Dia pun langsung coba buat hubungin mantan pacarnya, buat nyuruh mantannya ini buat pergi dari kota karena situasinya sekarang lagi berbahaya. Tapi gak lama dari itu, si Claire ternyata nelpon. Karena itulah, Medi langsung manfaatin itu buat ngejebak si Claire, ngajak ketemuan sekalian minta dibawain uangnya. Abis ngatur tempat pertemuan, Medi dengan bermodalkan palu bersiap buat ngulik si Claire di tengah jalan.
Tapi sayangnya rencana itu gagal karena tiba-tiba Denny ketemu sama orang kulit hitam yang nyangkanya si Medi ini adalah pendemo kayak mereka. Habis itu Medi ini langsung bergas buat ke tempat pertemuannya itu di sebuah klub. Dan si Medi biar bisa masuk ke dalam, dia ini nyamper jadi tukang pipa di sana. Une urgence. Une urgence plomberie. Pas udah nemuin keberadaan si Claire, Medi langsung nyuruh si Claire buat ke tempat ruangan bawah tanah. Théo, c'est quoi ce numéro? Tapi gak lama dari itu, si Theo yang asli nelpon ke HP si Claire bilang kalau HP dia ini sekarang hilang. Si Claire yang ngedengar itu dia pun langsung panik bergas buat cabut muter balik. C'est quoi ce numéro? Théo, je comprends rien. Tapi sayangnya itu udah terlambat. Medi ini berhasil ngebawa si Claire. Dan di sini dengan bermodalkan megang palu, Medi langsung menginterogasi si Claire minta serahin uangnya. L'autre main. C'est où l'argent? Mais quoi, tu pensais vraiment? Di sini, Claire yang tahu si Medi bukan tipe orang yang brutal. Dia ini ngeremin si Medi, yang ngebuat si Medi pun langsung Ce que tu peux faire là, c'est partir loin. Putain, mais il est où l'argent? Tu vas faire quoi avec ça? Rien, si tu me dis où sont les... Jamais je vais t'y. Akhirnya Claire ini mau buka mulut tentang uangnya, yang ternyata uangnya nggak dia bawa. Karena itulah Medi ini pun jadi stres karena dia nggak punya banyak waktu lagi. Di sini Claire pun cerita kalau Theo adalah abangnya. Dia ngelakuin ini karena uang itu bakal dia pakai buat si Theo keluar dari masalah. Je suis désolée. Si d'ici quelques heures je ramène pas l'argent à ces mecs, je suis un homme mort. Théo, c'est mon frère. Tapi gak lama dari itu, si Theo ini datang yang ngebuat si Medi ini panik sambil ngebisikin sesuatu ke si Claire. Je sais pas, j'ai flippé. Theo yang udah masuk ke dalam, Claire ini ngebohong tentang keberadaan si Medi. Dan dia ini cuma cerita kalau pas si Theo nelpon, dia ini langsung panik ngurungin diri di ruangan ini. Si Theo yang percaya dia ini langsung ajak si Claire buat kabur ke Amsterdam. Dan mereka ini bakal ketemuan di stasiun jam 6 pagi. C'est Aurier qui est mon téléphone. Il veut te retrouver toi. On se retrouve à Gare du Nord à 6h. J'ai juste 2-3 trucs à régler. Allez. Pas udah nganterin si Claire, Theo yang masih curiga, dia ini balik lagi ke dalam klub. Sedangkan si Medi, dia yang lagi coba buat pergi, malah didatengin pihak klub yang nyuruh si Medi ini buat benerin pipa kamar mandi sekarang. Ouais, mais ça prend une seconde, mec, c'est vraiment une urgence. Oh, ça glisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Dan gak lama dari itu, si Theo pun datang, yang ngebuat ketegangan pun terjadi. Mon téléphone. Viens ici. Viens pour elle. Medi yang berhasil ngecoh si Theo, sekarang aksi kejar-kejaran pun terjadi. Fais ça. C'est le gars là. Le gars. Sampailah di tempat penjagaan polisi, Medi yang disangka orang-orangan dari pendemo. Dia pun langsung ditangkap sama polisi di sana. Begitu juga masih Theo, dia pun langsung panik, ngebuang pistolnya ke tempat sampah. Pas si Medi ini ditangkap, ada salah satu polisi yang ternyata dia ini anak buah dari si Yannick. Dan si polisi ini langsung laporin keberadaan si Medi ke si Yannick. On a des droits. La Lisa, vous l'avez protégée aussi. C'est comme ça que vous protégez les gens. Di tengah jalan, bener aja ada komplotan si Yannick yang datang dan langsung nabrakin mobil mereka berdua sambil nyulik si Medi.
Medi yang udah ketangkep, si Yannick ini udah kehabisan kesabaran dan berencana buat nembak si Medi. Une preuve? Son téléphone, regardez son téléphone. Tapi Medi gak mau diem pasrah gitu aja dan langsung bocorin semuanya kalau dalang dari semua ini adalah si Theo dan keluarganya. Sambil nyuruh buat periksa HP si Theo sekarang. Yannick yang lihat bukti itu tanpa basa-basi langsung ngabisin si Theo di tempat. Dan dia pun berencana buat ambil uang itu nanti jam 6 pagi di stasiun sesuai sama rencana si Theo sama si Claire sebelumnya. Sedangkan si Medi, dia ini dibiarin hidup diizinin pulang, tapi dengan syarat kalau si Medi ini berulah lagi, bukti pembunuhan yaitu obeng yang dipakai si Medi bakal dikasihin ke pihak polisi. Medi yang akhirnya berhasil bebas dari kematian. Di mobil, dia ini ngeliat coretan di kaca mobilnya. Ada tulisan nama si Claire. Karena itulah Medi yang merasa kasihan, dia pun mutusin buat ngebantu si Claire dari kepungan si Yannick nanti di stasiun. Dan buat si Claire, dia yang gak tahu apa yang udah terjadi sama si Theo, dia ini tetap berangkat ke stasiun. Sedangkan di tempat si Yannick, dia dan anak buahnya mulai pada berangkat ke stasiun buat nangkep si Claire. Kita balik lagi di tempat si Medi, karena si Medi yang bawa mobilnya ugal-ugalan. Aksi kejar-kejaran sama polisi pun terjadi. Di stasiun, Yannick dan anak buahnya ini udah sampai di sana dan mereka pun langsung bersiaga nunggu kedatangan si Claire. Pas mereka udah ngelihat keberadaan si Claire, Remy langsung beraksi dengan pisau yang dia bawa berencana buat ngabisin si Claire di tempat. Sedangkan si Medi, mobil dia ini malah jungkir balik. Dan para polisi yang ngeliat itu mereka pun dengan perlahan coba buat ngedeketin si Medi. Dan ya, Medi ini masih sadar dan langsung melarikan diri. Akhirnya Medi ini datang tepat waktu, berhasil nolongin si Claire dari sergapan si Remy. Tapi buat kondisi si Medi, sayangnya dia ini harus berkorban buat si Claire kena tembakan dari polisi tepat di badannya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke, makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subrek-nya.
See you next video. Bye bye.